Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, saya sendiri bernama Adeyanto dengan NIM 6414042. Saya berada di kelas 64 6A03. Selain itu juga saya memiliki anggota lain atas nama Vivianti, Muhammad Fikri Awaludin, dan Dilan Sandi Maulana. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mini riset yang sudah kami buat sebagai salah satu nilai penunjang dalam mata kuliah metode kuantitatif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya pribadi dan beserta anggota tim saya atau anggota kelompok saya. Di sini saya berkonsentrasi sebagai manajemen keuangan dan program pendidikan saya adalah sarjana untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk judul pembahasan dalam video ini adalah uji analisa terhadap pengaruh perbandingan laba dengan operating expenditure perusahaan Alfamart, khususnya toko Alfamart Lontar, Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video ini, alangkah baiknya puji syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas mengenai mini riset ini. Tak lupa pula penulis kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dalam pembuatan laporan ini tentunya banyak mengalami kendala dan kekurangan. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih terhadap dosen Bapak Syukron Sazli, Sarjana Ekonomi MM, selaku pembimbing dalam tugas pembuatan laporan ini. Dikarenakan masih dalam keadaan pandemik atau masih menggunakan pelajaran secara daring, tidak menutup kemungkinan untuk saya dan teman-teman saya atau kelompok saya melakukan pengumpulan data dan riset langsung di lapangan. Selain itu juga kami mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, dalam pembuatan laporan ini, kami dalam garis besar akan menyajikan data-data yang ada di toko Alfamart berdasarkan riset dan interview langsung dengan personil toko dengan memperhatikan etika yang baik. Juga kami menyebarkan kuesioner terhadap konsumen Alfamart Lontar. Data yang didapat akan penulis atau akan kami kelola dengan menggunakan uji analisis validitas, reliabilitas, regresi, forecasting, dan break-even terhadap toko Alfamart Lontar. Selain itu juga, penulis menyajikan banyak hal dalam laporan ini. Salah satunya dalam kemampuan personil toko dalam mengendalikan biaya dan peningkatan penjualan di toko guna mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi untuk lebih fokus dalam video ini, tentunya kami hanya akan menjelaskan uji analisis dalam perhitungan data-data yang ada di toko Alfamart Lontar. Oke, lanjut lagi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dan hasil penelitian. Di sini kita bahas tentang aplikasi penerapan kajian terhadap objek. Ini teman-teman sendiri bisa lihat atau memperhatikan tabel-tabel di sini. Di sini ada indikator, target, aktual, dan pencapaian. Teman-teman sendiri bisa lihat angkanya di sini. Pencapaian sendiri bisa didapat hasilnya dari aktual dibagi target. Jadi nilai semua dari aktual ini kita bagikan dengan target. Kemudian untuk indikatornya di sini ada net sales retail, net sales voucher, present game, kecepatan transaksi online, jumlah transaksi online, NSB, pemusnahan BCTB, return bad stock, gross profit, fee based income, dan net profit. Dan untuk biayanya sendiri, OPEX, yaitu ada labor cost, lembur, listrik, PLN, kantong plastik, air, PAM, dan air minum.
Kemudian di sini ada biaya telepon, biaya perlengkapan toko, depresiasi dan amortisasi. Lalu di sini didapat total OPEX-nya yaitu senilai 58.980.754. Teman-teman sendiri bisa lihat di tabel tersebut ya. Dari data atau tabel tersebut, kami bisa mengambil perhitungan untuk menentukan total biaya tetap di toko Alfamart Lontar tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan formula total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Di mana total cost-nya kita dapat di sini, di data ini, yaitu senilai 58.980.754. Sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Variable cost tadi kita gunakan variable cost sales yang ada di data atau tabel yang sebelumnya tadi, yaitu senilai Rp9.590. Jadi dengan data-data tersebut, maka fixed cost kita bisa dapat senilai dengan Rp58.971.164. Dan revenue per unitnya dengan formula revenue per unit sama dengan net sales dikurang total cost dibagi quantity. Maka nilainya kita dapat peroleh senilai Rp234.074. Kemudian kita masuk ke uji analisis. Di sini kita menggunakan uji analisis yang pertama menggunakan analisa break even. Oke, lanjut. Dari uji break even ini, kita masukkan nilai-nilai fixed cost dan variable cost dan revenue per unit. Jadi, jika Alfamart Lontar dapat menjual sebanyak 1.500 barang di toko, maka net profit yang didapat oleh Alfamart Lontar yaitu senilai Rp277.754.800 dengan harus menjual 1.500 unit dan penghasilannya yaitu 61.490.420. Dan grafiknya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, lanjut ke peramalan atau forecasting, analisa forecasting. Dari analisa forecasting, di sini kita mendapatkan data-data yaitu jumlah hari dan jumlah barang yang terjual. Di sini kita simpelkan aja ya, kita mudahkan aja, sederhana saja. Di sini ada per minggu, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dari minggu pertama kita dapat jumlah barang yang terjual dengan senilai 11.933. Kemudian dari minggu kedua kita dapat jumlah barang yang terjual yaitu 8.828. Kemudian minggu ketiga jumlah barang yang terjual yaitu 7.378. Dan minggu keempat kita terjual, jumlah barang yang terjual ada 7.469. Dalam uji peramalan atau forecasting ini kita menggunakan dua metode yaitu Navy method. Yang pertama kita akan menjelaskan menggunakan metode Navy method atau metode Navy. Di sini kita bisa lihat sendiri kita menggunakan SPSS, menggunakan alat bantu SPSS. Kemudian kita bisa lihat grafiknya di sini dari tabel dan gambar yang ada di sini menunjukkan bahwa dengan Navy method jumlah penjualan pada periode atau minggu kelima adalah 749 unit. 7.469 unit, maaf. Maksud saya 7.469 unit. Jadi di minggu kelima Alfamart Lontar bisa diperkirakan dengan menggunakan Navy method, yaitu di next periodenya harus adalah menjual 7.469 unit. Oke, ganti. Kemudian kita menggunakan forecasting di metode kedua yaitu moving average. Dari data ini kita mendapatkan penjualan per unit dari setiap bulannya di bulan Januari, Februari, Maret, dan April, Mei.
Menggunakan moving average ini kita untuk meramalkan bulan selanjutnya, yaitu bulan Juni. Ganti slide. Tabel-tabelnya tadi teman-teman udah bisa lihat sendiri, tadi data-datanya. Dari tabel dan gambar atau grafik ini menunjukkan bahwa dengan moving average 2 atau rata-rata, moving average 2 rata-rata, jumlah penjualan pada periode bulan Juni Alfamart Lontar yaitu 1.189 unit. Oke, ganti. Metode analisis, uji analisis yang ketiga yaitu uji analisis regresi. Di sini kita membutuhkan data-data pendapatan toko, biaya toko, dan dead stock. Menggunakan uji regresi ini tentunya kita harus mengambil salah satu dua sampel sebagai bahan perbandingan, yaitu Alfamart Lontar dan Alfamart Gandaria. Untuk angka-angka pendapatan dan biayanya dan stoknya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, yaitu senilai pendapatannya dulu ya. Pendapatannya Alfamart Lontar mendapatkan Rp353.913.413. Kemudian Alfamart Gandaria mendapatkan 324.520.908. Kemudian biayanya juga sekian, stoknya juga sekian. Oke, next slide. Oke, lanjut ke uji analisis yang keempat, yaitu uji validasi. Dalam uji validasi ini tentunya kami membutuhkan data-data dari pihak luar Alfamart, tentunya customer. Maka untuk itu kami menyebarkan list kuesioner yang digunakan, yaitu sebanyak 10 pertanyaan. Pertanyaannya tersebut terdiri dari 1. Bagaimana kualitas atau mutu produk dari penjualan Alfamart? Kemudian yang kedua, apakah harga di toko Alfamart terjangkau? Ketiga, apakah Anda puas dengan promosi yang tersedia di Alfamart? Keempat, apakah ketersediaan produk di Alfamart selalu memenuhi? Kelima, apakah pelayanan di toko Alfamart memuaskan? Keenamnya kepotong fee. Keenam, apakah Anda nyaman dengan fasilitas yang tersedia di Alfamart? Oke, ganti lagi slide. Yang ketujuh, kuesioner yang ketujuh, apakah Anda nyaman dengan kebersihan Alfamart Lontar di toko Alfamart Lontar? Kemudian kedelapan, bagaimana kesan Anda setelah berbelanja di Alfamart? Kesembilan, dengan banyaknya transaksi non tunai, apakah memudahkan Anda? Dan terakhir atau ke-10, yaitu seberapa puas Anda dengan banyaknya metode pembayaran seperti top up, bayar listrik, tiket, dan pembayaran yang lainnya. Dari list kuesioner yang kami sampaikan tadi, kami mendapatkan nilai-nilai atau angka-angka kepuasan konsumen yang tersaji dalam tabel-tabel berikut ini. Dari list kuesioner tadi, kami mendapatkan 62 responden. 62 responden dari customer Alfamart. Oke, ganti slide. Nilai-nilainya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kami menggunakan uji validasi menggunakan SPSS. Oke, ganti slide. Oke, ganti slide lagi. Dari hasil persen korelasi variabel X1 sampai X10 tadi, atau list kuesioner tadi yang sebanyak 10 tadi, itu dari uji validasinya lebih dari 0,25, maka data instrumen yang Y semua valid, dikatakan valid karena nilainya yaitu lebih besar daripada 0,25. Teman-teman sendiri bisa lihat dari tabel sebelumnya. Oke, lanjut kita masuk ke uji analisa yang kelima, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri di sini kami menggunakan SPSS juga. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabel di sini. Kami menggunakan angka-angka dari kuesioner sebelumnya. Oke, ganti slide. Tabel di sini kami menggunakan angka-angka dari kuesioner sebelumnya. Oke, ganti slide. Oke, di sini banyak angka-angka yang sudah dikelola menggunakan aplikasi SPSS, alat bantu kami dalam perhitungan
uji regresi dan uji validasi dan uji rehabilitas. Oke, ganti slide. Oke, di sini kami dapat menyimpulkan dari hasil uji kami, dari obat uji rehabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih besar atau sama dengan 0,60. Berarti semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah readable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Itu adalah uji terakhir yang kami lakukan. Di sini kami menggunakan 5 uji. Yang pertama adalah uji break-even, uji forecasting atau peramalan, uji regresi, kemudian uji validasi, dan uji rehabilitas. Dari semua uji tersebut dapat disimpulkan bahwa toko Alfamart Lontar sangat layak sebagai sebuah bisnis retail modern. Sekali lagi, kami menyatakan bahwa Alfamart Lontar sangat layak sebagai sebuah bisnis retail yang modern karena memiliki data-data yang akurat dan data-data yang baik sebagai perusahaan. Yang sudah kami uji menggunakan 5 uji analisis tadi, teman-teman sendiri bisa lihat sendiri. Terakhir, penghematan penggunaan biaya-biaya di toko seperti listrik, lembur karyawan, dan pengambilan keperluan toko yang tidak perlu. Dengan begitu, toko Alfamart Lontar bisa mendapatkan target secara maksimal dan potensial laba juga tinggi dibandingkan total OPEX-nya dalam setiap bulan. Jadi, dengan data-data tersebut, jika Alfamart Lontar ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, tentunya harus menghematkan biaya dan meningkatkan penjualan atau pendapatannya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari video kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk perhatiannya. Saya dan anggota tim saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.